kami menginginkan masyarakat yang dalam harmonisasi setiap tahapan dan demokrasi yang lebih maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya Didang Sugiarto di Jejak Cibatu edisi podcast. Di podcast ini alhamdulillah kita sudah kehadiran narasumber kita. Beliau ini adalah salah seorang bakal calon dari independen yang ikut serta di dalam Pilkada 2024-2029 dan terjegal dengan adanya peraturan PKPU. Kita sapa beliau ini Pak Agis Muhyiddin STMT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah. 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 Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, rezeki, umur dan kehidupan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, Pak, sebelumnya seperti biasa di podcast saya ini selalu menghadirkan dan selalu menyampaikan identitas Bapak terlebih dahulu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, saya cukup berbahagia pada hari ini diberikan kesempatan untuk ikut podcast ya, dan mudah-mudahan ini menjadi media informasi dan diskus kita untuk membahas tentang independen yang sekarang dalam masih proses di Garut ya. Ya, oke. Saya nama Agis Muhyiddin. Saya lahir sebenarnya di sini di Cibatu. Orang Cibatu ya. Di Cibunar di Parakam Telu. Dan sekarang tinggal di Sadang di Sucinaraja. Ya, latar belakang saya profesi sebagai konsultan teknik perencanaan. Berarti sekarang tinggal di Bandung? Saya tinggal di Garut, tapi aktivitas kegiatan kerja di Bandung. Di Bandung. Oke Pak. Oke Pak, terkait dengan kemarin Bapak ini ikut kontestasi dari independen atau jalur independen, tetapi pada saat itu ada sebuah peraturan. Yang mana peraturan itu nyata-nyata semua dari jalur independen itu dimetahkan dengan adanya peraturan PKPU. Ini seperti apa nih Pak? Ya, biar kita sama-sama dalam satu perspektif mengawal ini ya, mengawal proses ini, dan kita tahu bahwa PKPU itu berada posisi di mana di hierarki undang-undang. Kita tahu bahwa undang-undang tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Dan selanjutnya adalah keputusan ketetapan MPR. Dan juga ada peraturan undang-undang ya. Ada juga peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan pemerintah daerah sampai dengan kabupaten. Nah, PKPU ini posisinya ada di undang-undang, peraturan undang-undang. Jadi ada di peraturan undang-undang. Ya, jelas. Jadi PKPU ini adalah peraturan undang-undang untuk kepemiluan yang kewenangannya ada di KPU. Jadi ada di KPU. Ada KPU. Jadi yang membuatnya adalah kewenangan KPU. Artinya bahwa ini punya konsekuensi yang jelas mengikat, yaitu untuk proses dan untuk menghadapi proses pemilu kada ya. Ya, PKPU yang diterbitkan oleh KPU itu ada PKPU nomor 2 tahun 2024 yang diterbitkan ditandatangani tanggal 26 Januari. 26 Januari, oke. Ya, itu di PKPU itu kita lihat bahwa jadwal untuk pemenuhan syarat dukungan itu dari tanggal 5 Mei sampai dengan 19 Agustus. Tanggal 5 Mei sampai 19 Agustus. Oh, jauh ya berarti ya. Ini spernya lumayan panjang. Panjang juga. Ya, asumsi kami ketika tahu ada sper yang panjang ini berarti proses untuk pemenuhan syarat pun juga parsial, betul. Terus menerus sampai dengan batas waktu ya, 19 Agustus, dan selanjutnya kan tanggal 23 selanjutnya ada proses pendaftaran. Nah, ternyata di penghujung waktu sebelum waktu tanggal 8 ada dikeluarkan lagi ini PKPU nomor 532. Nomor 532 itu 2024 per tanggal 7 Mei. 7 Mei. Itu ada lagi yang turunannya dari kemarin, yang downgrade ya, yang breakdown
tadi schedule tadi. Dari tadi kita tahu bahwa 5 Mei sampai 19 Agustus ternyata ada diturunkan untuk proses penyerahan dukungan itu tanggal 8 Mei sampai dengan 12 Mei. Tanggal 8 Mei sampai 12 Mei itu berarti 4 hari. 4 hari. 4 hari. Ini itu kan, bagaimana itu, Pak? Itu. Ini kan saya melihat bahwa ini ada kontradiktif antara PKPU 532 dengan PKPU yang sebelumnya, yang nomor 2. Itu diturunkan, diterbitkannya dari PKP pusat. PKP pusat. Jadi KPU RI itu adalah regulatornya yang membuat aturan itu. Nah, yang bagi kami sangat aneh ini. Iya, gimana? Ini menarik ini untuk dibahas. Karena kalau di tanggal 8 mulai dengan proses penyerahan dukungan sampai dengan 12, ini diturunkannya tanggal 7 Mei kan? Tanggal 7 Mei, betul. Tanggal 7 Mei kan? Ya, cuma 1 hari diinformasikan bahwa proses penyerahan dukungan itu tanggal 8 sampai dengan 12. Nah, pada saat itu gimana tuh? Wah, jelaslah ini membuat diskusi panjang dan debat tebal bagi kami para calon independen ketika melihat schedule yang terkesan dipaksakan dan memang ya ini kondisinya tidak akan maksimal untuk setiap pasangan calon independen. Apa kepada saat itu ada sosialisasi dari KPU sendiri itu KPU Kabupaten Garut itu seperti apa? Ini kan idealnya kalau sosialisasi itu kan dilakukan jauh hari lah. Iya, jauh hari, betul. Kalau tanggal 5 Mei kan 1 bulan 2 bulan sebelumnya nih akan ada aturan, ada proses dan tahapan seperti yang tadi. Ini kan tanggal 7 Mei dibuat aturan dipercepat di tanggal 8 sampai 12. Juga sosialisasi yang kami sangat heran juga nih. Sosialisasinya gimana? KPU Garut itu mengundang kami calon pada tanggal 8 Mei di Pape Hotel di Garut. 8 Mei itu sosialisasi. Kenapa KPU Garut mengundangnya di tanggal 8? Itu jadi tanda tanya besar buat kami. Ini kan tanggal 8 sampai 12 itu proses penyerahan dukungan. Betul. Harusnya kan jauh hari. Betul, harus jauh hari. Ini tanggal 8 ada sosialisasi dan di waktu sosialisasi dijelaskan oleh KPU bahwa proses penyerahan dukungan itu melalui Silon. Silon itu ada satu aplikasi untuk pencalonan, sistem informasi untuk pencalonan. Semua itu harus masuk di dalam Silon aplikasi. Otomatis lah semua para calon dan semua yang hadir di sana menganggap bahwa ini adalah hal yang mustahil. Hal yang mustahil karena kan waktu jedanya hanya beberapa hari. 2 hari. Apalagi waktu kita mau masuk ke ini daftar hadir. Iya. Apakah sudah membawa surat surat tugas dari LO atau juga mencalonkan? Ini kan kita datang ke sana tuh mau mendengarkan dulu nih, apa bagaimana aturan mainnya. Ketika para calon dari independen itu datang ke Pivot yang diundang dari KPU Garut. Itu kan para calon itu, para bakal calon itu hanya ingin mendengarkan saja. Tetapi pada saat itu ditanya. Iya. Bahkan pada tanggal 8 itu sudah masuk ke proses penyerahan dukungan melalui Silon. Luar biasa. Proses sosialisasi yang sekaligus dengan proses penyerahan dukungan. Ini kan overlapping nih. Betul. Overlapping schedule. Yang harusnya kan jauh hari sosialisasi itu dilakukan. Sehingga kita ada punya persiapan. Apa yang harus kita siapin. Proses seperti apa yang akan kita lakukan. Ini ketika semua proses dukungan yang POM B1 KWK itu harus di-upload melalui Silon. Otomatis lah. Ini terus bagaimana nih Pak tanggapan dari para bakal calon dari independen ini? Nah, ini banyak tanggapan yang memang ini membuat aturan yang ya kalau kami melihat ini deparpolisasi. Betul. Ya, ini adalah suatu langkah mungkin yang bagi mereka menganggap janganlah dianggap bahwa kehadiran kami ini adalah untuk menihilkan peran fungsi partai. Kami bukan orang anti partai, kami itu melihat bahwa independen ini adalah ruang bersama gitu. Ada satu jalan gitu, sama punya tujuan yang sama dengan partai untuk kemajuan Garut, untuk kesejahteraan Garut. Jangan dianggap bahwa kehadiran kami ini mengancam peran fungsi dari partai. Ya janganlah seperti itu. Kemarin yang daftar dari jalur independen itu ada berapa orang yang Bapak tahu? Kalau semula ya lebih dari 3 orang. Lebih dari 3 orang yang itu siapa saja Pak? Boleh disebutkan nggak apa-apa? Saya kalau yang lainnya ya yang Bapak tahu aja. Saya tahu aja, kalau tahu ya 2 mantan bupati ya, Pak Aceng Fikri sama Pak Agus Supriyadi. Itu juga tidak masuk juga, itu ditolak juga. Ditolak juga pas tanggal 12. Nah, ini yang ketika kami juga mengharapkan proses penjelasan bagaimana proses
untuk melakukan aplikasi dengan Silon kan juga tidak ada bimbingan. KPU-nya gimana? Dari KPU sendiri gimana? Tidak melakukan bimbingan teknis bagaimana proses melakukan itu, karena Silon itu bisa dibuka kalau kita sudah melakukan pendaftaran. Harusnya kan ada satu software ketika selesai ini cara prosesnya. Ada BIMTEK dulu lah, BIMTEK dari KPU Garut bahwa ini untuk calon independen ini seperti ini. Ini dilakukan nggak sama KPU Garut? Harusnya ada uji publik dulu. Berarti tidak dilakukan dong? Harusnya ada uji publik dulu di Silon ini. Menunya apa saja, bagaimana prosesnya, juga apa yang menjadi kekurangannya, apa yang akan terjadi, kendala-kendala yang akan dihadapi. Berarti ini begitu saja blur. Oh. Alhamdulillah untung kami itu. Terus gimana nih sekarang nih? Apakah tuntutan dari para bakal calon dari independen ini akan terus memperjuangkan atau ya sudahlah kita terima atau bagaimana ya, ini kan proses tahapan ini harus diluruskan dulu nih. Kita kan mau masuk ke ring pertandingan nih. Iya, betul. Kita harus tahu dulu aturan mainnya dari wasit ini seperti apa. Betul. Makanya saya sendiri tidak melalui proses jalur sengketa karena saya bukan menjadi calon tetap. DCT belum kan? Belum. Ya, kan apa yang sengketakan gitu. Betul. Ini ada proses indikasi pelanggaran hukum ini, pelanggaran peraturan yang dipaksakan terhadap independen. Makanya saya melihat bahwa tadi ada overlapping dari schedule, ada overlapping dari kontradiktif antara PKPU itu yang seharusnya ini kan menjadi dasar, apalagi mengikat ini PKPU itu mengikat yang menjadi kewenangannya KPU RI. Mohga Skincare adalah solusi perawatan kulit sehat dan bercahaya. Jangan lupa untuk perawatan pakai Mohga Skincare. Ya, tapi kenapa itu ya pada saat diturunkannya itu sangat sekali ini ya, waktu yang sangat sempit, kemudian seolah-olah itu bahwa dari jalur independen itu ada sebuah kepura-puraan, ya Allah yang penting mah ada calon ya sudah begitu kan. Betul. Melihat ada pretensi ada satu seperti mengakomodir ada independen, padahal itu kepura-puraan dengan itu. Ada satu langkah yang saya melihat bahwa ini memang untuk menyenangkan hati orang dari jalur independen aja gitu kan. Waktu itu kan tidak ada yang bisa lolos. Tapi semuanya pada saat itu termasuk Pak Agi sendiri, apakah sudah memenuhi kuota dari yang ditentukan jumlah sekian persennya sudah bagaimana tuh? Ini kan kita ini bercerita bagaimana saya memperoleh dukungan dari masyarakat itu kan. Saya memang tidak instan. Ada dulu tahun 2019 saya menjadi calon DPD RI. Ya, di proses 2018 saya sudah melakukan untuk proses dukungan itu kan. Dari tempat ke tempat ya, dari pelosok ke pelosok sampai ke penghujung tempat pun kami lakukan. Dan itu sudah persiapan jauh hari. Dukungan itu sudah melewati dari dasar minimal. Syarat minimal kan di Garut itu 6,5% dari syarat minimal DPT. Jadi sekitar 129.939. Ya, kurang lebih 130-an lah ya. Kami persiapkan. Nah, proses persiapan itu kan kita melihat POM-nya apa yang harus kita tuangkan di KTP itu. POM sebelumnya kami dapatkan POM yang sudah dimintakan gitu kan melalui LO ke KPU. Ternyata di pas waktu tanggal 8 kan ada file yang baru nih, ada perubahan file dan POM dukungan yang berbeda, yang berubah. Akhirnya kita menyesuaikan dengan waktu yang sangat sempit. Di waktu itu kan kami menggerakkan semua komponen, semua lini kekuatan kami gitu untuk mengejar waktu yang 3 hari 4 hari sangat singkat itu, yang sangat irasional itu ya. Tapi ya alhamdulillah dengan kerja keras kami dengan menggunakan banyak IT dan banyak alat perangkat yaitu kami memperhitungkan, mengkuantifikasi berapa per hari, berapa per jam sampai berapa per menit juga, kami sudah menghitungkan. Kami menghitung bahwa batas tanggal 12 Mei jam 23.59 itu bisa selesai pas waktunya. Tapi Pak Agi sendiri waktu itu selesai nggak Pak? Ini gimana bagi kami ini sangat heran sekali juga nih. Gimana nih? Ketika kita sudah merencanakan untuk mempersiapkan semuanya dengan proses yang tahapan tadi,
saya orang teknik ya, orang yang biasa menghitung betul, angka gitu betul. Kan. Bagaimana proses dan orang konsultan lah. Termasuk saya juga ya menggunakan ahli-ahli IT dan aplikasi supaya proses upload itu cepat. Ternyata 1 jam sebelumnya, jam 22.42, kami semua operator kecewa karena kami tidak bisa melakukan mengakses nama upload. Itu tidak bisa mengakses. Tidak mengakses. Ini kan ada proses yang bagi kami janggal. Janggal 1 jam sebelumnya. Harusnya kan sampai jam 24. Jam 23.59 jam 12 ada 1 jam lebih yang bagi kami ini bisa selesai gitu kan. Ternyata pada saat itu mati. Sedangkan operator kami berbagai tempat dan banyak tempat dari utara ke selatan, dari barat ke timur. Dalam satu jam ketika kami mengkonfirmasi ke KPU Garut melalui LO, silakan katanya yang belum diupload dibawa saja. Dengan mudahnya berbicara seperti itu. Nggak tahu lapangan. Masa seperti itu? Nggak tahu lapangan. Aturan yang disepakati di PP Hotel itu melalui silon utamakan. Tapi pas waktu itu kenapa harus secara harus diingkik lah? Harus dibawa. Waktu udah malam-malam kita harus membawa berbagai pom KWK gitu. Luar biasa. Yang akhirnya kita bawa yang sebagian yang ada di daerah kota, Garut Kota sama Taruhi. 1 jam itu kita mengumpulkan waktu itu. Dan file itu tercecer lah di berbagai tempat sampai di komputer dan di operator-operator. Nggak mungkin kita juga mengumpulkan 1 jam itu. Mengumpulkan yang tersisa itu. Ini yang sangat lucu juga ya. Ada surat pemberitahuan dari KPU RI yang pertanggal 12 Mei. Pertanggal 12 Mei itu. Yang nomor surat itu 707 2004. Itu diperbolehkan membawa hard copy, diperbolehkan untuk file yang tidak tersampaikan dari silon ya. Ini kan inkonsistensi. Dari awal kita tahu kenapa dari awalnya harus pakai silon, pas mau di akhir di ujung. Ini boleh tanggal 12 lagi mengeluarkan aturannya. Terakhir tanggal 12. Kan kami baru bisa membaca lebih lengkap itu per malam gitu. Ini kata saya itu ini harus diperbaiki menurut Bapak atau bagaimana nih Pak? Ini kalau saya melihat muncul orang Sunda mah aturan teh kudu sacanggerir pageuh sagolek pangpek gitu. Betul. Aturan teh harus pasti. Aturan teh jangan pelin-pelan gitu. Kita melihat bahwa ini aturan ya. Seharusnya kalau mau sama misalkan nanti sama silon, boleh silakan menggunakan silon, boleh juga menggunakan hard copy. Dari awal ya. Dari awal. Kalau dari awalnya kita sosialisasi tanggal 8 tahu aturan gitu ya kita udah mempersiapkan tinggal ngambil hard copy di semua tempat. Betul. Nggak usah memikirkan bagaimana proses men-scan, bagaimana proses untuk melakukan upload di silon. Jadi kan mungkin mereka kurang memahami tentang di lapangannya bagaimana para bakal calon dari independen itu mengumpulkan itu bagaimana. Ini penyelenggara nggak paham bagaimana proses mengumpulkan KPP yang sampai kami berkeringat-keringat gitu kan turun ke lapangan. Iya, jadi ini memang sangat menarik sekali ya nih KPU Garut ini. Apakah memang menurut Bapak ini ada inkonsistensi ya? Artinya ini kesengajaan. Menurut Bapak ada unsur kesengajaan nggak? Saya justru ini melihat indikasinya. Kalau aturan sudah diperketat, aturan yang sudah dipersempit ruang kesempatannya kepada independen, ini ada indikasi memang independennya tidak diinginkan kehadirannya di pilkada. Tidak diinginkan kehadiran di pilkada. Itu menurut Bapak. Tapi menurut yang lain dari bakal calon dari independen sendiri, dari Pak Agus Supriyadi, kemudian juga dari Pak Aceng Fikri, itu menurut Bapak sependapat nggak dengan apa yang Bapak katakan? Ya, kalau beberapa kali pertemuan ya dengan para LO dan mereka timnya ya sama. Mereka juga ada kekecewaan dengan proses dan tahapan ini. Terus kemudian sekarang apa yang ditempuh nih Pak? Nah, kalau saya tidak melalui jalur sengketa, karena saya belum masuk menjadi DCT. Apa yang mau disengketakan? Kalau bicara sengketa, saya berpikir bahwa saya sudah menjadi calon resmi. Berarti sekarang itu diam Pak? Saya lebih ke ini harus dievaluasi. PKPU yang regulatornya di KPU harus dievaluasi oleh Bawaslu. Bawaslu itu punya tugas kewenangan. Betul, kewenangan untuk melakukan mengoreksi untuk PKP Garut. Betul. PKPU juga dari pusatnya juga harus juga melakukan evaluasi apa yang harus dilakukan ke depan dan dalam proses sekarang ini. Kalau memang harus ada revisi terhadap PKPU, ini kan payung hukum besarnya PKPU nomor 2 tahun 2024 kontradiktif dengan yang 532 gitu kan. Aduh, itu sudah masuk ke administrasi kalau saya melihat ini. Ini sudah pelanggaran etika, pelanggaran berat lagi ini kalau saya melihat. Karena ini sudah tidak. Kalau menurut Bapak sendiri, menurut Bapak sendiri nih, apakah itu bisa termasuk tindak pidana? Itu kalau melihat undang-undang kan setiap warga negara punya hak untuk
dipilih kan, dipilih betul kan undang-undangnya seperti itu. Apalagi undang-undang kita sudah membuka ruang untuk calon independen, jalur independen. Kalau dengan PKPU ini jelas ini mendiskreditkan calon dari independen. Nah, jadi mendiskreditkan para bakal calon dari independen. Jadi nggak ada sebuah kesempatan dong. Kalau begitu buat apa dibikin regulasinya? Gitu. Kalau misalkan regulasi hanya untuk ya sudah menyenangkan yang tadi saya katakan menyenangkan dari udah kita bikin aja regulasi dari jalur independen. Kan mereka juga mungkin berpikirnya oh iyalah oke, ada jalur dari independen. Iya gitu kan? Itu. Jadi ya saya melihat bahwa ini ada pretensi regulasi ya. Tapi kan Pak, tapi kan pemerintah itu Pak, pemerintah itu dibangun itu secara kolektif bukan dari independen. Misalkan saya berpendapat misalkan nih, menurut Bapak bagaimana nih? Ketika sebuah pemerintahan itu adalah pemerintahan yang kolektif, artinya kolektif banyak orang. Sementara Bapak menggunakan jalur dari independen. Apa hal yang mungkin mereka katakan ini nggak mungkin? Ya, gimana nih? Saya melihatnya ini jangan ada satu kekhawatiran kepada calon dari independen karena regulasi kita ya dari 2004 juga nomor 32 juga yang peraturan 2015 juga sampai dengan yang 2004 kan ada kesempatan buat independen untuk hadir. Jangan dianggap bahwa kehadiran independen ini adalah deparpolisasi, dianggap menihilkan peran serta dari partai. Justru kami hadir itu sama-sama kita punya tujuan mulia untuk kemajuan kesejahteraan masyarakat. Cuma beda ruang saja gitu ya. Rumahnya sama demokrasi. Kamarnya yang berbeda. Kamarnya yang berbeda. Betul. Harusnya dipahami sama-sama lah, berikan ruang kesempatan. Nah, itulah berikan. Apalagi kalau bicaranya anggaran kan ada anggarannya juga di KPU untuk wilayah-wilayah untuk proses verifikasi, itu tugas-tugas wewenang dari PP, KPP. Ada juga proses untuk tahapan selanjutnya. Yang di dalamnya adalah untuk independen. Dari Bapak nih, untuk KPU bagaimana nih? Untuk KPU Garut? Saya mengevaluasi ya, memberikan saran masukan dari KPU RI, KPU Jawa Barat, dan KPU Kabupaten. Tiga-tiganya semuanya ini. Karena semua satu kesatuan. Betul. Ketika melakukan proses schedule tahapan itu, tolong dilakukan dengan sosialisasi yang transparan. Sosialisasi yang sudah dipersiapkan jauh hari. Jangan dengan waktu yang mendesak, waktu yang sangat singkat, kami diberikan kesempatan yang sangat sempit gitu untuk yang mengikuti sangat sempit. Jadi perlu dievaluasi lah ya. Dari evaluasi ketika dari mulai atas KPU RI, KPU Jawa Barat atau provinsi ya, kemudian juga kabupaten kota itu perlu evaluasi ketika mau ada turunan daripada perekrutan gitu kan. Ya. Oke, statement closing dari Bapak nih. Saya dari bakal calon ya, kemarin yang terganjal dengan aturan yang sampai saat ini masih menempuh jalur inkrah nih. Apa yang akan terjadi kemudian hari ya, semoga proses tahapan kami ini, kemarin kami mendatangi Bawaslu RI, semoga mereka terbuka dengan aturan, dengan regulasi yang mereka buat, karena negara kita ini adalah negara demokrasi dan negara nomokrasi. Negara yang berdaulat dari rakyat, negara yang daulat dari hukum. Tentu kedua prinsip demokrasi ini harus dijadikan sebagai falsafah demokrasi kita, supaya proses tahapan pemilu demokrasi di negara kita berjalan dengan baik, lancar, transparan, jujur, dan adil. Itu mungkin yang harapan kami itu. Kami menginginkan masyarakat yang dalam harmonisasi setiap tahapan dan demokrasi yang lebih maju lagi. Terima kasih atas statement closing dari Pak Agis. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadikan sebuah evaluasi bagi keseluruhan pemegang kebijakan dari PKPU RI, PKPU provinsi, kemudian kabupaten dan kota. Saya bertugas dengan Sugiarto. Terima kasih, dan di hadapan saya narasumber Pak Agis Muhyiddin. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi dengan topik yang lain. Dan saya tutup. Allahumma fiq lam tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.